banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang diharapkan memang ada pemimpin muda, ada juga pemimpin yang memang incumbent, tetapi orang ingin melihat bahwa apakah pasca pilkada ini ekonomi daerah itu akan semakin membaik ke depan ataukah justru akan punya problem-problem yang sama, bahkan problemnya semakin buruk. Nah, untuk itu saya akan membahasnya bersama ada dua narasumber saya dan yang sudah ada di studio, Bapak Ahmad Erani Yustika. Beliau adalah staf khusus Presiden bidang ekonomi. Selamat malam. Malam. Ya, Mas Erani, ini kan baru saja ya pilkada dengan damai ya. Ternyata di luar dugaan kita, orang ternyata memilihnya sudah sangat dewasa saat ini dan kita harus memberikan apresiasi atas itu ya. Nah, tetapi sekarang PR berikutnya adalah ketika kepala daerah ini memimpin gitu ya, apakah memang punya harapan baru? Masyarakat ini punya harapan baru atau bahkan orang sudah apatis ya, karena kemarin juga ada yang menang, justru kotaknya yang menang dibandingin orangnya ya di Makassar gitu ya. Betul. Nah, ini gimana gambaran umumnya dulu seperti apa? Secara umum rasanya kita merasa bahwa dalam 20 tahun terakhir ini pasca reformasi itu ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar dan salah satu perubahan di bidang politik tadi itu ketika rakyat diberi ruang untuk memilih pemimpinnya sendiri di masing-masing daerah. Memang selama kurang lebih 20 tahun ini tidak lantas semua daerah atau rakyatnya memilih dengan kriteria yang cukup tepat barangkali, tetapi saya rasa banyak di antara mereka sudah mengambil keputusan yang tepat untuk memilih pemimpin daerahnya. Terbukti dari banyak daerah tadi yang kemudian bisa menunjukkan prestasinya. Betul. Nah, yang kedua, melihat hasil jadi tidak memilih siapa yang bayar kayaknya ya. Betul. Gitu. Atau memang karena mereka masing-masing udah nggak punya uang, jadinya memilih. Saya rasa gini, informasi makin mudah didapat oleh publik, oleh warga. Kemudian harus diakui juga literasi warga, tingkat pendidikan sudah mulai membaik. Nah, terbukti juga mereka bisa cukup objektif untuk memberikan beberapa penilaian. Misalnya kepala daerah pada tingkat kabupaten atau kota yang dianggap bagus, mereka dukung untuk bisa naik ke level provinsi menjadi gubernur maupun wakil ya, ada juga yang wakil juga gitu ini ya. Ada juga pemimpin dari kementerian atau lembaga yang dianggap juga sukses mengawal program pemerintah, kemudian didukung pada level provinsi. Nah, saya kira itu gambaran kurang lebih selama 20 tahun terakhir dan sekarang sudah ini makin membaik ya, sebenarnya ya. Akumulasi dari itu. Mereka lebih bisa memberikan apresiasi lah atas beberapa pemimpin yang sudah menunjukkan kesungguhan untuk mengurus warganya. Gitu. Jadi artinya sekarang orang sudah melihat kinerjanya bagus, baru mereka pilih gitu ya. Karena ada hasil yang menarik begini, dari partai-partai politik yang mendukung ternyata tidak konsisten gitu. Artinya pemenangan ini bukan karena dukungan partai politik, justru partai politik menebeng pada pilkada yang menang ini gitu ya. Kalau saya lihat begitu ya. Ada fenomena tren yang ke arah sana. Figur itu menjadi sangat penting. Dan figur itu sendiri tidak lantas diartikan bahwa dia mungkin dulunya mewarisi personal kekuasaan politik tertentu atau dinasti tertentu, tapi figur yang memang sudah membuktikan memberikan kemampuan yang terbaiknya di bidangnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Cukup banyak itu ya, seperti itu ya. Nah, dengan adanya pemilihan ini, kalau kita melihat dinasti, kalau kita lihat juga terhadap DPRD-nya, nah bagaimana nanti, karena apa-apa kan sekarang harus dikaitkan dengan DPRD kan. Nah, jangan-jangan yang saya takutkan adalah udah pemimpinnya bagus, tetapi DPRD-nya ini kalau kita lihat tingkat kedewasaannya masih belum. Nah, ini gimana nanti mereka harus melakukan sesuatu yang memang terbaik kalau ada gangguan dari berkaca dari beberapa wilayah yang relatif bisa maju daerahnya tadi itu, ketika membangun relasi dengan parlemen di daerah, DPRD misalnya, itu sebetulnya mereka berbicara asal mampu untuk memberikan argumen atas ide-ide maupun program-program yang disampaikan tadi itu. Kalau itu dikelola dan kemudian opsinya itu dibuka, tidak ditutup
hitam putih gitu ya. Ada ruang untuk mendiskusikan atas program-program tadi itu. Saya rasa banyak daerah tadi itu kemudian bisa memadukan antara kebutuhan teknokratisme di satu sisi dengan dukungan politik yang memadai gitu ya. Jadi saya kira lebih kepada kesanggupan untuk mengkomunikasikan urgensi maupun relevansi dari setiap gagasan maupun program yang diambil oleh pemimpin daerah tadi itu. Kita lihat pengalaman nih, dulu udah banyak kasus korupsi itu antara DPRD dengan pemerintahnya, dan sampai beberapa hari belakangan ini masih kejadian lagi kan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa sekarang ini tidak masyarakatnya yang justru yang jadi problem antara wakil rakyat dengan pemimpin daerahnya gitu. Ada salah satu daerah atau beberapa daerah itu menggunakan, ya sudahlah kalau nggak disetujui DPRD, saya gunakan aja pergub dengan menggunakan anggaran yang lalu. Ini seperti itu seperti gimana tuh kalau mereka gunakan anggaran seperti tahun lalu karena tidak disetujui DPR untuk yang barunya gitu. Itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan pada titik tertentu ketika hal-hal yang prinsip tidak bisa dikompromikan secara politik. Memang ada hak bagi masing-masing pihak untuk mempertahankan keyakinannya tadi itu. Nah, itu yang kemudian regulasi aturan main memberikan kemungkinan bagi hal-hal semacam itu terjadi. Jadi nggak masalah memang kalau ada hal kemungkinan itu dibolehkan untuk itu ya. Iya, dibolehkan dalam pengertian pada akhirnya kan pada ujungnya yang menjadi pemimpin daerah harus mengambil keputusan dan menjalankan keputusan tadi itu. Dan fungsi parlemen adalah lebih banyak melakukan pengawasan gitu. Nah, titik kompromi itu saya kira yang tidak semuanya bisa tapi saya kira dengan berjalannya waktu dan terbukti beberapa waktu terakhir ini makin sedikit lah hal-hal semacam itu yang terjadi. Konfliknya sudah semakin sedikit ya. Oke. Nah, sekarang hubungannya antara pemerintah daerah di tingkat 2 dengan desa. Karena sekarang kan ada juga selain APBD ada APBDes juga kan, yang relatif juga anggarannya semakin lama semakin tinggi kan. Nah, ini bagaimana kadang-kadang tidak terjadi satu kesinkronan pembangunan di daerahnya sendiri. Gimana nih Pak supaya satu jalan gitu. Jadi kinerja dari kabupaten kota kan juga merupakan kinerja dari desa yang akhirnya diklaim oleh kabupaten kota. Gimana nih? Saya kira kalau dari sisi prosedur memang harus dibuat disiplin bahwa betul-betul yang namanya perencanaan itu harus dimulai pada level yang paling bawah terlebih dahulu, kemudian terus naik ke atas sampai kemudian menjadi perencanaan pada level pusat. Kalau itu dijalankan saya kira separuh konsistensi tadi itu bisa dijaga. Nah, yang kedua adalah dipastikan regulasi yang memberikan kewenangan pada masing-masing wilayah tadi itu tidak saling bertumbukan. Misalnya begini, sampai sejauh mana desa itu karena ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu punya kewenangan total untuk mengambil keputusan secara mandiri terhadap wilayahnya tadi itu. Nah, kewenangan tadi itu mesti dijelaskan sampai pada seberapa luas kewenangan tadi itu. Misalnya dia memang memiliki kewenangan tetapi harus satu lini dengan kabupaten kota dengan bijak tadi itu. Tidak bisa kemudian dengan kewenangan yang ada itu mereka memakai untuk dan kemudian menabrak kepada ini yang lain. Nah, itu memang perlu dilakukan. Namun saya kira dengan adanya banyak revisi atas regulasi tadi itu, kemudian teknokratisme sudah menjadi bagian yang inherent di dalam birokrasi. Itu makin lama hal-hal yang tadi terjadi dikeluhkan oleh banyak pihak tadi itu sudah mulai mereda ya. Dan sebagian lagi saya kira urusannya bukan di perencanaan, tapi kadang banyak juga persoalan yang muncul apa yang dikerjakan itu beda dengan yang direncanakan gitu. Kadang-kadang masalahnya di sana juga. Sekali. Nah, gini, kalau kita lihat sebenarnya masyarakat itu bisa menilai pemimpinnya itu dari mana sih gitu kan. Kadang-kadang ada yang karena populer ya, tapi sebenarnya pemimpinnya nggak berbuat apa-apa gitu. Nah, ini mungkin juga perlu masyarakat ketahui bahwa nih loh pemimpin yang bagus tuh kriterianya apa sih minimal yang dia tahu sehingga itu bisa dijadikan pegangan gitu. Apa Mas Erani? Saya kira hal yang pokok adalah pemimpin yang dipilih itu adalah mereka yang memberikan kesanggupan untuk bisa mencapai target-target ideal di
masing-masing wilayah tadi itu. Saya kira di tingkat nasional kan sudah dibangun sebuah pondasi gitu ya, dan tata kelola bahwa urusan-urusan primer itu yang harus dipenuhi oleh semua pemimpin daerah tadi itu. Katakanlah di bidang ekonomi, kesanggupan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan stabilitas makroekonomi baik di pusat maupun di daerah, indeks pembangunan manusia, harga pangan, dan seterusnya. Itu yang saya rasa indikator-indikator yang sudah diketahui oleh publik. Nah, selebihnya adalah kesanggupan dari pemimpin tadi itu untuk mengkomunikasikan dan mengorganisasikan birokrasi tadi itu. Kerap kali karena tiadanya pengalaman yang memadai tadi, beberapa program yang ideal tidak bisa dieksekusi karena tidak sanggup untuk melakukan konsolidasi di birokrasi tadi itu. Ya. Nah, kalau kita lihat masyarakat itu kan ada stratanya ya, kelas atas, menengah, kemudian bawah kan. Nah, ini kan kalau melihat pemerintah daerah itu juga berbeda-beda. Kalau yang kelas atas merasa bahwa ya kalau selama dia nggak diganggu ya itu udah pemimpin yang bagus lah gitu ya. Tapi kan kalau menengah bawah nih seringkali kalau harga pangannya naik dianggap itu pemerintahnya nggak sukses, kesempatan kerja tidak semakin bagus. Nah, ini kan perbedaan indikator cara melihatnya kan berbeda. Nah, ini gimana nih kalau ke depan ini seperti ini? Harus diakui bahwa makin lama pasti tuntutan dari warga itu akan makin tinggi. Standar mereka akan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Bisa karena informasi antar wilayah maupun antar negara makin terbuka. Bisa pula karena tuntutan atau apa yang sudah dipenuhi oleh pemerintahan sebelumnya sudah cukup bagus, maka tuntutan ke depan akan makin naik juga gitu ininya. Nah, saya kira setiap pemimpin baik di nasional maupun daerah akan menghadapi situasi yang semacam itu gitu ininya. Nah, oleh karenanya kesiapan mereka untuk memastikan agar setiap formulasi janji itu nantinya bisa dieksekusi itu pantas untuk dipertimbangkan. Kalau dulu barangkali pemimpin itu menyampaikan target atau janji tertentu, kemudian setelah terpilih tuntutan kepada publik tidak terlampau besar. Tapi hari ini dan yang akan datang itu semua akan dikumpulkan oleh publik tadi itu dan menjadi penilaian terus-menerus. Oke. Nah, kita lihat juga ada kepala daerah yang selalu sekarang tiap hari selalu dikomplain oleh masyarakatnya gitu ya. Nah, itu kan belum tentu juga dia jelek sih, tapi ini kan juga ada problem juga bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi ya. Nah, gimana supaya ada gap ini bisa semakin dikurangi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga apa yang dituntut masyarakat itu sebenarnya bukan sesuatu yang memang yang direncanakan, tapi memang ini harus ada gapnya mesti dikurangi gitu. Gimana tuh caranya? Salah satu kekurangan atau kita boleh bilang kelemahan yang selama ini masih terjadi adalah seakan-akan bahwa diinginkan publik itu harus dipenuhi, harus menjadi mandat yang dikerjakan. Yang tidak diketahui oleh publik itu adalah ada antara tuntutan tadi dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap birokrasi maupun pemerintah daerah tadi itu. Nah, ada pemimpin daerah yang sanggup untuk menjelaskan kepada publik tentang sumber daya yang dia miliki tadi itu, sehingga ngambil prioritas. Gitu. Jadi pola komunikasi menjadi penting ya. Sangat penting gitu. Kita nanti akan sambung lagi, tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with Issey. Sesaat lagi kami akan kembali.